warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulfianti, NIM 1056411054119, kelas IP 4B, Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Makassar. Baik, dalam video ini saya akan menjelaskan sedikit dari hasil resume saya. Materi pertama yaitu definisi dan mazhab birokrasi. Dalam materi ini terdapat 3 makna birokrasi. Yang pertama yaitu makna positif birokrasi. Yang bermakna positif diartikan sebagai birokrasi yang legal, rasional, yang bekerja secara efisien dan efektif. Yang kedua yaitu makna negatif birokrasi. Yang bermakna negatif diartikan sebagai organisasi yang penuh dengan patologi atau penyakit, organisasi tambun, boros, dan lain-lain. Dan yang ketiga yaitu makna netral atau value free. Birokrasi yang bermakna netral diartikan sebagai keseluruhan pejabat negara pada cabang eksekutif, atau bisa juga diartikan sebagai setiap organisasi yang berskala besar. Materi yang kedua yaitu sejarah birokrasi sejak masa kolonial. Yang pertama yaitu model negara dan birokrasi pasca kolonial. Dalam perspektif modernisasi, model negara pasca kolonial memiliki 2 varian, yaitu yang pertama, model ini seharusnya bersifat netral, mewakili kepentingan umum dan tidak terkait dengan kepentingan golongan tertentu. Dan yang kedua yaitu tugas utama negara pasca kolonial dalam mendukung pembangunan nasional adalah menciptakan tertib politik. Yang kedua yaitu birokrasi pada masa kemerdekaan. Pada masa awal kemerdekaan, negara ini mengalami perubahan bentuk negara dan berimplikasi pada peraturan aparatur negara dan birokrasinya. Yang ketiga yaitu birokrasi pada masa Orde Lama. Pada masa ini, birokrasi mempunyai loyalitas ganda, yaitu satu segi kepada partai politik yang didukungnya dan pada sisi lain kepada masyarakat yang dilayaninya. Ada 3 kekuatan politik yang cukup besar, yaitu nasionalis, agama, dan komunis atau Masakun. Yang keempat yaitu birokrasi pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru terlihat sekali terjadinya politisasi terhadap birokrasi yang seharusnya lebih berfungsi sebagai pelayanan masyarakat. Jajaran birokrasi diarahkan sebagai instrumen politik kekuasaan Soeharto pada saat itu. Yang kelima yaitu birokrasi pada era reformasi. Di era reformasi, perkembangan birokrasi kontemporer memperlihatkan bahwa arogansi birokrasi seringkali masih terjadi. Materi yang ketiga yaitu hubungan birokrasi dan budaya politik. Menurut Gabriel Almond, budaya politik adalah seperangkat sikap-sikap, kepercayaan, dan perasaan-perasaan tentang politik yang terjadi dalam sebuah negara suatu waktu tertentu. Budaya politik merupakan orientasi politik dan sikap individu-individu dalam hubungannya dengan sistem politik di mana mereka merupakan anggotanya. Pada orientasi individual, Almond membedakan sikap individu terhadap fungsi politik atas 3 bagian, yaitu kognitif, afektif, dan evaluatif. Peran birokratif menentukan hitam putihnya kehidupan masyarakat dengan negara. Artinya, jika birokrasi baik, maka negara dan masyarakat juga akan baik. Demikian juga sebaliknya, jika birokrasinya amburadul, maka negara dan masyarakatnya juga amburadul. Materi selanjutnya yaitu patologi birokrasi. Istilah patologi birokrasi yang berarti penyakit merupakan istilah yang diadopsi dari bidang medis, yaitu penyakit yang biasa menyerang setiap orang dari keadaan sehat menjadi sakit. Patologi birokrasi diartikan sebagai penyakit yang diderita oleh birokrasi, baik dari skala kecil maupun skala besar. Patologi birokrasi tentang persepsi dan gaya manajemen seperti penyalahgunaan wewenang dan jabatan, korupsi, sogok, dan lain-lain. Materi yang terakhir yaitu era reformasi. Variabel yang menjadi alasan perlunya reformasi birokrasi yakni ketidakpuasan pada pemerintah. Ada beberapa alasan mengapa sebagian besar masyarakat tidak puas kepada pemerintah. Yang pertama yaitu organisasi pemerintah dipandang terlalu besar dan cenderung mengkonsumsi semua sumber daya. Yang kedua, pemerintah dipandang terlalu melakukan campur tangan dan melakukan kegiatan di sektor-sektor yang sebenarnya bisa dilakukan oleh swasta dan masyarakat itu sendiri. Yang ketiga, pemerintah dipandang memiliki cara tindak telausang. Yang keempat, munculnya teori-teori ekonomi baru. Yang kelima, globalisasi dan pandangan bebas. Yang keenam, perkembangan teknologi. Yang ketujuh, gerakan reformasi. Dan yang terakhir yaitu era otonomi daerah.